Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak hebat kelas 4, hari ini kita akan belajar tematik pada tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Materi kita hari ini adalah mengenal jenis-jenis pekerjaan. Anak-anak pasti sudah tahu ya, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ayo anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberi kemudahan dalam memahami materi kita hari ini. Amin. Anak-anak, sekarang kita membahas materinya. Disimak dengan baik-baik ya. Apakah ayah dan ibu kalian bekerja? Mengapa mereka harus bekerja? Karena manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi setiap mata pencarian atau pekerjaan suatu daerah dapat berbeda-beda dengan yang lain karena sumber daya alam berbeda-beda. Anak-anak, sekarang kita mengenal jenis-jenis pekerjaan. Pasti anak-anak sudah tahu ya, jenis-jenis pekerjaan yaitu ada dua. Yang pertama, jenis-jenis pekerjaan menghasilkan barang, dan kedua, jenis-jenis pekerjaan menghasilkan jasa. Disimak dengan baik-baik ya. Anak-anak, apa itu jenis pekerjaan menghasilkan barang dan jasa? Jadi, jenis pekerjaan menghasilkan barang yaitu suatu pekerjaan yang menghasilkan barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Yang kedua, jenis pekerjaan menghasilkan jasa yaitu suatu pekerjaan yang pelayanan bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi, anak-anak diperhatikan ya contoh berikut ini. Contoh jenis pekerjaan menghasilkan barang yang pertama, petani. Pasti anak-anak sudah tahu ya tentang petani. Apa itu petani? Petani adalah orang yang pekerjaannya menanam padi untuk menghasilkan beras. Selain dari petani dari padi, yaitu ada jagung, ada kacang panjang, kacang tanah, dan lain-lain. Yang kedua, nelayan. Nah, anak-anak pasti tidak asing ya dengan nelayan. Apa itu nelayan? Nelayan orang yang pekerjaannya mencari ikan, udang, kepiting, dan lain-lain. Yang ketiga, pengrajin, yaitu orang yang pekerjaannya membuat hasil karya kerajinan. Contoh, kursi, meja, lemari, tas, dan lain-lain. Yang keempat, koki. Nah, ada yang sudah tahu ya tentang koki. Apa itu koki? Koki yaitu menjalankan pekerjaan dengan memasak, yang menyiapkan makanan dari yang mentah menjadi yang matang. Yang kelima, peternak. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya tentang peternak yang ada di tempat tinggal. Peternak yaitu orang yang pekerjaannya mengembangbiakan atau membudidayakan hewan ternak untuk diambil hasilnya. Contohnya, ayam yang diambilnya daging dan telur. Dan contoh ternak lainnya yaitu sapi, kambing, dan lain-lain. Yang keenam, pekebun teh. Pasti anak-anak sudah tahu ya tempat hidup tumbuhan teh yaitu di pegunungan. Pekebun teh orang yang bekerja untuk menanam teh, menggiling, mengolah teh menjadi minuman. Anak-anak, sebelum kita lanjut, kita kuis ya. Soal yang pertama, ada berapa contoh yang dijelaskan dalam jenis-jenis pekerjaan menghasilkan barang? A. 4, B. 5, C. 6, D. 7. Soal kedua, sebutkan contoh jenis-jenis pekerjaan menghasilkan barang yang pernah
dilihat di lingkungan sekitar. Yang bisa angkat tangan ya. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke contoh jenis-jenis pekerjaan menghasilkan jasa. Pertama, guru. Anak-anak pasti sudah tahu ya, guru yaitu orang yang bekerja untuk mendidik dan mengajar murid-murid di sekolah. Yang kedua, dokter. Nah, anak-anak pasti sudah tahu juga ya, apa itu dokter? Dokter yaitu seseorang yang bekerja di bidang kesehatan yang memberikan jasa pengobatan dan merawat orang yang sedang sakit. Yang ketiga, polisi. Nah, anak-anak pasti juga sering lihat ya, apa itu polisi? Orang yang bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan menjaga jalan lalu lintas. Yang keempat, montir. Nah, anak-anak juga pasti juga tahu ya, apa itu montir? Yaitu tenaga ahli yang bertugas memperbaiki kerusakan dan menjaga kualitas permesinan, terutama mobil dan motor, yaitu orang yang bekerja di bengkel. Anak-anak, sekarang kita kuis ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Bagian nomor berapakah jenis-jenis pekerjaan menghasilkan barang dan jasa? Yang bisa angkat tangan ya. Anak-anak hebat, sekarang kita lanjut ya, membandingkan jenis-jenis pekerjaan menggunakan diagram pen. Diperhatikan ya contoh berikut ini. Anak-anak, di sini ada dua pekerjaan, ada petani dan nelayan. Pekerjaan petani menanam padi, menghasilkan padi, masyarakat mendapatkan beras. Pekerjaan nelayan mencari ikan, menghasilkan ikan, masyarakat mendapatkan ikan. Jadi, sama-sama mendapatkan penghasilan uang. Anak-anak, sekarang tugasnya membuat diskusi kelompok, membandingkan jenis-jenis pekerjaan menggunakan diagram pen. Tugas di rumah, anak-anak menulis jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Dan jangan lupa tetap semangat belajar ya anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.